belajar matematika pasti bisa. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum belajar, teman-teman sudah dipastikan memegang bukunya ya. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke materi operasi hitung campuran bilangan cacat. Di halaman 34, teman-teman bisa buka bukunya. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran. Oke, mengapa disebut operasi hitung campuran? Nah, karena di setiap soal terdapat lebih dari satu operasi hitung, yaitu pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Oke, baik. Sebelum masuk ke operasi hitung campuran, maka teman-teman di sini ada urutannya dalam mengerjakannya, yaitu yang pertama, jika operasi hitungnya di dalam kurung, maka terlebih dahulu dikerjakan. Yang kedua, perkalian dan pembagian adalah sejajar atau sama. Oke, maka yang terlebih dahulu dikerjakan yaitu dari sebelah kiri. Oke. Yang ketiga, perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu dari penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat, yaitu penjumlahan dan pengurangan adalah sama atau sejajar. Maka yang terlebih dahulu dikerjakan adalah dari sebelah kiri. Oke, buku diingatkan lagi yang pertama, yaitu langkah-langkahnya yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah jika operasi hitungnya di dalam kurung, maka terlebih dahulu dikerjakan. Yang kedua, perkalian dan pembagian setara atau sama, maka yang terlebih dahulu dikerjakan yaitu dari sebelah kiri. Yang ketiga, perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu dari penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan adalah sama atau sejajar, maka yang terlebih dahulu dikerjakan yaitu dari sebelah kiri. Baiklah, kita langsung ke contohnya ya. Di sini Bu Guru punya contoh 21 ditambah 5 dikurang 12 sama dengan, nah ini ya, jika penjumlahan dan pengurangan sama atau setara. Nah, jadi yang lebih dikerjakan lebih dulu yaitu dari sebelah kiri. Jadi yang terlebih dahulu dikerjakan adalah 21 ditambah 5 dikurang 12. Nah, 21 ditambah 5 sama dengan 20. Nah, kita kurang 12. Hasilnya berapa? 14. Oke, lalu kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini operasi hitungnya ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Ingat, jika operasi hitungnya pembagian dan perkalian, maka sama atau setara. Yang lebih dulu dikerjakan adalah dari sebelah kiri. Maka pembagian dan perkalian yang lebih dulu dikerjakan adalah pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangannya, tetap kita tulis terlebih dahulu. 25 ditambah 5 dikurang. Oke, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Lalu dikali 3 sama dengan. Oke, lanjut di sini terdapat operasi itu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ingat, pembagian dan perkalian lebih dulu dikerjakan dari penjumlahan dan pengurangan. Maka yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah 2 dikali 3. 25 ditambah 5 dikurang 2 kali 3 sama dengan 6. Sama dengan 25 ditambah 5 dikurang 6. Ingat, penjumlahan dan pengurangan sama atau setara. Maka yang kita kerjakan yaitu urutan dari sebelah kiri. Nah, 25 ditambah 5 dikurang 6 sama dengan berapa? 25 ditambah 5 30 dikurang 6 sama dengan
24. Kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. 25 dibagi dalam kurung 2 ditambah 3 dikali 10. Ingat, jika operasi hitungnya terdapat tanda kurung, maka terlebih dahulu dikerjakan dari operasi hitung bilangan lainnya. Di sini terdapat dalam kurung, maka yang kita kerjakan yaitu yang di dalam kurung dulu. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 25-nya kita tetap kurungkan. Dibagi, ini sudah dijumlah, hasilnya berapa? 5 kali 10. Oke. Pembagian dan perkalian sama atau setara. Maka yang kita lebih dahulukan pengerjaannya adalah di sebelah kiri. Jadi yang terlebih dahulu dikerjakan adalah pembagian. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Oke. Dikali 10 sama dengan 5 dikali 10 hasilnya 50. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut ya, yaitu di halaman 38, yaitu tentang sifat-sifat operasi bilangan dalam hitung campuran. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Di sini kita bahas yang pertama ya, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Di sini Bu Guru kasih rumus. Oke. Ini berlaku, sifat komutatif berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja. Ingat, sifat komutatif berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Oke. Yang perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Oke. Bu Guru contohkan. 12 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 12. Sama dengan 12 ditambah 3 hasilnya 15. Yang ini juga sama, hasilnya 15. Komutatif yaitu pertukaran. Oke. Ini yang penjumlahan, lanjut yang perkalian. 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Hasilnya sama, 3 dikali 5 hasilnya 15. Yang ini juga sama, 15. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Nah, di sini sama, asosiatif dan komutatif hanya berlaku untuk perkalian dan penjumlahan. Di sini A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kalau sifat pengelompokan atau asosiatif yaitu A ditambah B kurung buka kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Oke. Yang perkalian juga sama, A dikali B dikali C. B A dikali kurung buka B kali C. Oke. Contohnya ya. Contohnya yaitu 5 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 4. Nah, dilihat 5 ditambah 3 kurung buka kurung tutup lalu ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 3 kurung buka kurung tutup ditambah 4. Nah, 5 ditambah 3 sama dengan 8 ditambah 4. 5 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, 8 ditambah 4 sama dengan 12. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Hasilnya sama ya. Lalu contoh yang perkalian. 5 dikali 2 dikali 3 sama dengan 5 dikali 2 dikali 3. Lihat rumusnya, 5 kurung buka dikali 2 kurung tutup dikali 3.
5 dikali 2 kurung buka dikali 3 kurung tutup. 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu dikali 3 sama dengan 5 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6 kali 6. Oke. 10 dikali 3 sama dengan 30. 5 dikali 6 sama dengan 30. Hasilnya sama ya. Oke. Nanti aja Bu mau syuting gitu. Oke, kita lanjut yaitu yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Rumusnya yaitu A dikali B ditambah C. Maksudnya adalah A, nah ini penyebaran, A dikali B. Oke. Operasi hitungnya adalah penjumlahan ditambah A dikali C. Oke. Lalu yang pengurangan A dikali B sama ya. Operasi hitungnya yaitu pengurangan dikurang A dikali C. Oke, diingat. Contohnya, delapan dikali 2 ditambah 3 sama dengan 8 dikali 2. Operasinya hitungnya adalah penjumlahan ditambah 8 dikali 3 sama dengan 8 dikali 2 yaitu 16 ditambah 8 dikali 3 20. Dijumlah hasilnya adalah 16 ditambah 24 sama dengan dapat 40. Oke. Lalu contoh yang pengurangan 8 dikali 3 dikurang 2. Nah, 8 dikali 3 oke dikurang 8 dikali 2. 8 dikali 3 sama dengan 20. Dikurang 8 kali 2 sama dengan 16. Dikurang berapa hasilnya? 24 dikurang 16. 4 dikurang 6 tidak bisa, maka pinjam 1. 14. 14 dikurang 6 maka dapat berapa? 8. Di sini sisa 1. 1 dikurang 1 0, maka hasilnya ada 8. Oke, kita lanjut yaitu di halaman 40, taksiran hasil operasi hitung campuran bilangan caca. Yang teman-teman harus perhatikan yaitu lihat angka satuannya. Oke. Yang kedua, jika angka satuannya kurang dari 5, maka angka satuannya menjadi 0 dan puluhannya tetap ya. Ketiga, jika angka satuannya lebih dari sama dengan 5, maka angka satuannya menjadi 0 dan puluhannya ditambah 1. Oke, baik teman-teman. Di sini Bu Guru punya contoh yaitu 22, 37 dan 45. Kita lihat 22 satuannya yang mana? Yang 2. 2-nya ini sebagai apa? Puluhan. Kita lihat 2-nya kurang, lebih atau sama dengan 5? Kurang dari 5, maka dia berubah menjadi atau dibulatkan menjadi angka 0 dan puluhannya tetap. Jadi hasil dari 22 jika kita bulatkan maka menjadi 20. Lalu yang kedua 37. Satuannya yang mana? Angka 7. Puluhannya 3. 7 ini kurang, lebih atau sama dengan 5? Lebih dari 5. Maka satuannya dibulatkan menjadi 0, lalu puluhannya kita tambah 1. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Lalu
satuannya kita apakan? Kita buatkan menjadi 0. Lalu yang 45. 5-nya ini sebagai satuan, 4 sebagai puluhan. Lihat satuannya 5. 5 lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 5? Sama dengan 5. Jika dia sama dengan 5, maka satuannya kita buatkan menjadi 0 dan 4-nya kita tambah 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5-nya berubah menjadi 0. Oke. Baiklah teman-teman, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.